Baik, berjumpa kembali dengan saya Herwin Lukito. Kita sekarang berada di kuliah pertemuan pertama Sistem Informasi Lingkungan dan Penginderaan Jauh. Nah, sistem informasi lingkungan sebenarnya adalah sistem informasi geografis atau Geographic Information System, atau sering juga disebut dengan GIS, di mana aplikasinya adalah untuk pengelolaan lingkungan. Baik, kita mulai pertemuan slide selanjutnya, yaitu apa itu GIS, ya. Nah, GIS itu dikatakan di sini adalah sebagai smart map, ya. Mengapa menjadi sebagai smart map? Karena dia terikat dengan database dan diketahui posisinya secara pasti, ya, berada di muka bumi. Jadi kalau lihat pengertian ini, maka kita sebenarnya bisa menarik dua hal yang penting, yaitu terikat dengan database, ya, dan diketahui secara pasti di mana dia berada di muka bumi. Database ini mengartikan bahwa dia memiliki data atau tabular, kemudian selanjutnya diketahui secara pasti di mana dia berada, maka bisa diartikan sebagai suatu koordinat atau suatu tempat atau suatu tempat di muka bumi. Nah, tempat di muka bumi itu diistilahkan secara pasti adalah koordinat. Dalam hal ini, jika kita bermain dalam 2 atau 3 dimensi, maka koordinat-koordinat itu bisa diartikan sebagai peta. Maka sebenarnya mengapa dikatakan kembali lagi, mengapa dikatakan sebagai smart map? Karena dia memiliki data dan memiliki koordinat. Kata kunci itu adalah sangat penting untuk jika kita akan berbicara dengan GIS. Nah, kemudian selanjutnya pengertian lain adalah dibuat oleh Carly Report, ya, tahun 1987. Jadi yang dimaksud dengan sistem informasi geografis itu diartikan sebagai suatu sistem yang digunakan untuk memasukkan, ya, kemudian menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data preferensi geografis atau data geospasial, ya, kemudian untuk mendukung pengambilan keputusan dan di dalam perencanaan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Nah, ini definisi oleh Carly Report. Masih banyak lagi beberapa definisi yang menyampaikan makna dari sistem informasi geografis. Silakan saudara mencari apa itu sistem informasi geografis, dan nanti silakan dikumpul pada link yang sudah kita sediakan dengan batas maksimal adalah nanti akan kita tentukan di link tersebut. Kita tuliskan linknya, kapan batas akhirnya untuk pengumpulan tugas tersebut. Nah, selanjutnya kita ketahui dari mana sih sejarahnya tentang GIS. Ternyata GIS itu sudah mulai dikenal sejak zaman prasejarah. Prasejarah kita ketahui adalah di mana zaman di mana manusia itu belum mengenal tulisan, akan tetapi manusia baru mengenal gambar. Nah, di sini disampaikan pada prehistori ditemukan di lukisan gua di Lascaux Cave, ya, di Prancis. Di sini kalau saudara perhatikan ada gambar kijang, ya, atau menjangan. Nah, apa hubungan dengan GIS? Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan sebenarnya manusia pada saat itu, ini dalam hal ini adalah mungkin di saat manusia purba, ya, manusia saat itu sudah mengenal atau bisa menggambar
dan apa yang digambarnya itu sebenarnya merupakan objek yang ada di sekitar dia, sekitarnya. Nah, maka kalau kita lihat ada gambar kijang seperti ini, berarti pada saat itu sudah ada kijang atau binatang buruan yang mereka buru untuk kehidupan mereka. Nah, kemudian kita kembali lagi, itu datanya ya. Kita kembali ke definisi GIS tadi, bahwa GIS itu harus memiliki data dan terikat dengan koordinat. Ya. Datanya sudah ada di sini, yaitu adanya data kijang tersebut ya, ada gambar kijang. Sedangkan posisinya di mana? Nah, posisinya adalah sebenarnya di Las Waquet, itu di Perancis ya. Berarti sejak zaman prasejarah GIS itu, kita lihat definisi dari yang pertama tadi telah menyampaikan bahwa secara data ya, dia sudah memenuhi syarat dan lokasinya juga memenuhi syarat. Jadi tadi yang disampaikan tentang GIS sudah dimulai dari kehidupan prasejarah. Nah, kemudian ternyata di tahun 1089 di Inggris sudah melakukan sensus penduduk pertama di dunia ya, secara manual. Jadi pada saat itu merupakan kita ketahui bahwa data sensus itu merupakan data tabular ya, data tabular, sehingga ini merupakan cikal bakal dari tabel yang akan digunakan di dalam GIS. Nah, kemudian pada tahun 1962 di Kanada, dalam suatu perusahaan pertambangan ya, telah membuat suatu software di mana di dalam pengelolaan pertambangan itu menggunakan komputer, di mana di dalamnya telah terbentuk satu peta yang terintegrasi dengan data. Nah, sehingga tahun 1962 sejak ditemukannya komputer atau personal komputer di Kanada, di perusahaan pertambangan di sana yang menggunakan satu software untuk manage atau mengatur tentang penambangan, maka ini merupakan satu pijakan dari suatu perkembangan dari GIS. Nah, kemudian sejak selanjutnya tentang berkaitan dengan geometrik atau perkembangan ditinjau dari geomatika, maka sejak ditemukannya PC atau personal komputer, maka semakin banyak software-software yang berkembang, dan ini dimulai dari tahun 1090-an ya, yaitu personal komputer semakin murah sehingga hampir setiap orang itu bisa memiliki komputer, di mana sebelumnya bahwa komputer itu sangat mahal, besar, dan mungkin hanya institusi saja yang bisa memilikinya. Yaitu dengan ditemukannya personal komputer, maka komputer semakin banyak dan memungkinkan orang untuk membangun satu sistem atau suatu software untuk perkembangan dan keinginan dari masing-masing disiplin ilmu. Nah, kemudian saat ini adalah dengan terintegrasinya komputer, database, dan internet, ini mempercepat perkembangan dari GIS tersebut. Di mana waktu mungkin 10 tahun yang lalu, kita hanya orang-orang yang kebumian saja yang menggunakan komputer, menggunakan GIS. Tetapi saat ini tidak hanya orang kebumian, tetapi lebih luas daripada itu, bagian marketing, kemudian asuransi dan lain sebagainya telah menggunakan GIS sebagai strategi dari pemasaran mereka untuk
menjangkau atau melihat secara spasial bagaimana strategi pemasaran yang akan dilakukan. Itu adalah perkembangan tentang GIS. Baik, selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai dengan GIS, tentunya di semester lalu, saudara telah mengenal tentang kartografi dan perpetaan, ya, kuliah kartografi dan perpetaan, di mana kita melatih keterampilan mahasiswa untuk membuat peta secara manual. Nah, ini kita sebut sebagai analog system, ya. Jadi bagaimana seseorang pada masa itu, tahun sekitar 60-an sampai tahun 90-an, itu sebagian besar masih menggunakan hard copy atau analog system, ya. Kemudian mari kita bandingkan bagaimana analog system dan digital system. Nah, di sini ada dua ilustrasi sebagai gambaran bagaimana sebenarnya untuk membandingkan analog system dan digital system. Kita lihat dari tiga sudut pandang, tentunya dari segi efisiensi, maka tentunya dengan menggunakan digital system kita akan menghemat biaya. Nah, bagaimana menghemat biaya? Yaitu kita bandingkan di sini, maka sebuah perusahaan akan membiayai untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang sama. Di sini ada beberapa orang, mungkin saya hitungkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan, di mana sebenarnya mungkin bisa bisa digantikan dengan hanya satu orang saja dengan menggunakan komputer, perangkat komputer. Ya, jadi perusahaan itu akan lebih menghemat. Dalam hal ini adalah tadinya membayar karyawan sebanyak 11 orang tadi dibandingkan dengan satu orang. Nah, kemudian dari segi waktu, efisien dari segi waktu, tentunya mungkin saudara masih ingat berapa lama waktu yang dibutuhkan membuat suatu peta kontur pada saat praktikum semester lalu. Mungkin 1 minggu, mungkin 2 minggu, masih ingat, 2 minggu saja belum tentu kita disetujui oleh asisten, sehingga kita harus mengulang lagi. Dan itu dilakukan secara manual, ya. Kemudian sebenarnya bukan itu maksud asisten mempersulit, tetapi melatih kita bagaimana membuat satu peta itu yang secara manual, melatih keterampilan kita untuk terbiasa membuat peta dengan menggunakan tangan atau secara manual. Nah, berarti sebenarnya kalau saudara bayangkan tadi di semester lalu saudara untuk membuat peta ukuran, anggap saja satu kertas warto, itu butuh waktu 1 minggu untuk mengerjakannya. Namun dengan menggunakan sistem digital mungkin kita hanya memerlukan waktu beberapa menit saja, dan bahkan mungkin hanya beberapa detik saja. Nah, itu dari segi waktu, saudara bisa membandingkan 1 minggu dibanding 1 menit. Jadi banyak sekali waktu yang kita hemat, ya. Kemudian dari efisien dari segi sumber daya manusia, kita lihat di sini, tadi sudah saya jelaskan ada 11 dibanding 1. Maka kita akan menghemat sumber daya manusia. Nah, kemudian sistem digital ini lebih baik karena tidak memiliki pengurangan, ya. Pengurangan itu dalam hal adanya tidak adanya perubahan fisik, ya. Maksudnya seperti ini, mungkin di semester lalu saudara menggunakan kertas kalkir untuk membuat peta. Saudara bayangkan saat ini apakah kalkir yang saudara buat 6 bulan lalu dengan sekarang itu berubah ataukah sama? Nah, tentunya coba diperhatikan bahwa
kertas itu sangat dipengaruhi oleh temperatur. Di dalam temperatur kamar, di ruang yang ber-AC dan tidak ber-AC, tentunya ukuran kertas akan berbeda karena kertas mengalami pengembangan dan penyusutan. Nah, ini tentunya mempengaruhi dari suatu ketelitian dari suatu peta, ya. Artinya di sini secara fisik kertas peta itu mengalami perubahan. Tapi kalau kita masih simpan di dalam digital, data itu tidak akan berubah secara fisik, ya. Kemudian kita perlu tentunya dengan digital kita hanya memerlukan beberapa tempat yang lebih kecil. Ya. Kita bandingkan di ilustrasi di atas ini gambar yang sangat padat sekali, sehingga sebenarnya di sini ada beberapa tumpukan kertas, buku, dan lain sebagainya. Tentunya ini akan memakan ruang dibandingkan dengan sistem yang digital. Kita lihat di sini semua data tersimpan secara rapi di dalam satu PC atau komputer, dan jika diperlukan baru di print atau dicetak, gitu ya. Kemudian tidak dipengaruhi oleh cuaca. Ini tadi yang hampir sama ya, jadi panas dingin dan temperatur mempengaruhi fisik ya. Nah, selanjutnya yang penting di sini adalah yang ketiga, yaitu dalam hal penentuan ya, decision support ya, bagaimana mendukung satu keputusan. Nah, tentunya sistem digital ini tentunya lebih betul ya, lebih korek. Ya. Mengapa demikian? Saudara bayangkan pada saat saudara melakukan plotting di peta rupa bumi Indonesia menggunakan kertas kalkir, apakah saudara yakin 100% apa yang saudara gambar itu sama persis dengan peta? Ya, silahkan saudara nilai sendiri berapa persen tingkat akurasi gambar saudara. Karena saudara bayangkan menggambar kontur yang berkelok-kelok itu saya yakin tidak 100% garis yang saudara plot itu sama persis dengan kontur yang ada di dalam peta. Nah, sehingga tentunya di dalam supporting dalam mendukung keputusan ini tentunya lebih betul ya. Dengan digital lebih betul, karena digital yang peta rupa bumi Indonesia yang saudara gunakan itu untuk dasar dari suatu peta itu tidak kita rubah, tetapi kalau kita gambarkan di atasnya lagi itu baru satu kali, kemudian setelah digambar oleh saudara digambar lagi orang lain, maka tentunya data-data ataupun gambaran itu akan semakin meleset ya, tentunya semakin kesalahannya semakin besar ya. Nah, kemudian dalam selanjutnya selain lebih cepat ya, lebih betul ya, kemudian juga lebih cepat ya. Lebih betul, korek ya, kemudian lebih cepat ya. Lebih cepat itu tadi saudara bandingkan, saudara untuk melakukan overlay atau menghitung jarak saja dari satu peta yang manual, saudara memerlukan waktu yang lebih mungkin 2 atau 3 menit untuk mengukurnya menggunakan penggaris ya. Akan tetapi kalau kita akan menarik jarak tertentu dengan menggunakan sistem digital, mungkin akan lebih cepat daripada dihitung secara manual dalam satu sistem analog ya. Kemudian tentunya dalam konteks ini lebih cepat ini mungkin untuk melakukan analisis, contoh saja overlay ya, kita menumpang susunkan satu peta itu akan lebih cepat karena misalkan kita akan melihat kerentanan suatu daerah longsor, anggap saja memerlukan 3 peta, peta curah hujan, peta kelerengan dan kemiringan lereng, dan peta anggap saja penggunaan lahan. Kita overlaykan menjadi satu peta baru sebagai peta satuan lahan baru ya. Itu kita dengan menggunakan overlay menggunakan komputer tentunya lebih cepat dibandingkan
kita menggunakan sistem analog. Kemudian lebih tepat ya, di sini lebih precise, jadi ketelitiannya semakin lebih tinggi dibandingkan sistem analog. Mengapa lebih tinggi? Tadi saya jelaskan bahwa di dalam pada saat kita menggambar satu peta, itu kesalahan-kesalahan tangan kita yang secara manual itu memungkinkan kita meningkatkan kesalahan dalam penggambaran. Baik, selanjutnya. Nah, bagaimana melakukan visualisasi dalam suatu peta? Ya, di sini tentunya kita gambarkan bahwa dunia nyata ini akan kita split atau kita kita lepas satu persatu berdasarkan temanya, di mana di sini ada dunia nyata, ya tentunya bisa kita ambil beberapa tema yang ada di sini. Contohnya di sini dengan tema penggunaan lahan, itu kita buat satu peta sendiri, ya. Kemudian di peta jalan kita buat sendiri, satu peta sendiri. Kemudian peta mungkin administrasi kita buat sendiri. Kemudian peta parsel atau persil lahan kita buat sendiri. Jadi masing-masing suatu peta di dalam sistem digital itu harus dipisahkan satu dengan yang lain. Mengapa harus dipisahkan? Karena ini nantinya akan mempermudah kita untuk melakukan analisis. Nanti di bagian kuliah lain akan kita jelaskan mengapa data-data ini harus dipisahkan. Nah, sebagai ilustrasi di sini ada satu peta, di mana peta ini peta digital yang di sebelah bawah ini ya, ada satu peta di mana peta ini terdiri dari beberapa layer ya. Layer itu saudara bayangkan satu layer itu menunjukkan satu peta, satu kertas kalkir, kertas yang bening, di mana kertas bening tersebut atau layer itu memiliki tema yang berbeda-beda. Nah, tema-tema ini tentunya dibagi menjadi 3 komponen ya, komponen titik kita pisahkan. Kemudian komponen garis atau arc itu tetap kita pisahkan. Kemudian yang ketiga adalah komponen luasan atau poligon. Ya, jadi ada titik atau poin, kemudian line atau garis, dan poligon atau luasan. Nah, di sini ada beberapa peta. Di sini kita contohkan ada peta. Di sini ada peta basin ya, cekungan minyak bumi ya, merupakan poligon ya. Kemudian sungai di sini merupakan lines dan titik-titik bor ini merupakan points ya. Nah, kemudian tentunya antara peta ini tadi kan kita masih ingat ya bahwa pengertian dari GIS itu atau smart map itu adalah peta. Mengapa GIS itu dikatakan sebagai peta pintar? Karena dia memiliki data di sini ya, terikat antara database-nya dengan petanya. Nah, di sini kita contohkan bahwa kalau nanti kita akan setiap objek yang ada di sini selalu terlink atau terikat dengan tabel. Gitu. Nah, kemudian layer konsep tentunya di sini sudah saya jelaskan bahwa di dunia nyata itu bisa kita split beberapa layer atau beberapa tema untuk memudahkan kita mengambil parameter-parameter berdasarkan tema untuk analisis kita nanti. Nah, kemudian di sini tentunya dari hasil analisis, dari hasil data-data tema tadi, itu akan kita lakukan overlay untuk menghasilkan kebutuhan tertentu. Ya, baik. Nah, di sini ada beberapa konsep-konsep dasar, yaitu kita ingat bahwa satu layer itu harus memiliki satu parameter saja. Contohnya apa? Kalau kita hanya satu layer, satu parameter, contohnya adalah misalkan ada sungai, yaitu hanya sungai saja. Kemudian ada jalan,
kemudian ada jaringan pipa, kemudian penggunaan lahan atau titik mata bor dan lain sebagainya. Maaf, titik pengambilan sampel dan lain sebagainya. Itu satu tema kita buat sebagai satu layer tersendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah satu layer atau satu peta tadi harus hanya memiliki satu tabel saja. Jadi misalkan kita memiliki satu peta pengambilan titik sampel, maka titik-titik tadi berisi tabel-tabel sesuai dengan apa yang ada di titik-titik sampel tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah GIS itu bisa mengoverlay beberapa layer, ya gitu. Mengoverlay beberapa layer itu mengoverlay itu dalam bahasa Indonesianya menumpang susunkan, ya, bukan menumpang tindihkan, berbeda. Jadi yang bahasa yang baku adalah menumpang susunkan, ya, menumpang susunkan. Nah itu satu peta disusun di atasnya dan lain sebagainya dengan parameter-parameter yang berbeda sehingga nanti kita lakukan analisis. Nah tampilan dari layer itu atau peta itu tergantung dari kebutuhan kita. Ya, jadi ya dalam hal ini adalah untuk layouting atau pembuatan layout dari suatu peta akhir, ya. Jadi seolah-olah peta yang berada di bawah, ya, peta-peta yang titik itu ada berada di atas, kemudian peta garis berikutnya, dan yang paling bawah itu adalah peta poligon. Mengapa seperti ini? Karena poligon ini nanti akan menutup, kalau berada di atas maka akan menutupi peta-peta yang ada di bawahnya, sehingga setidaknya peta-peta ini susunannya seperti ini. Ada points, lines, kemudian boundaries atau polygon, kemudian yang paling bawah itu adalah peta raster. Nah, bagaimana sumber-sumber data GIS geospasial itu? Nah, ternyata peta-peta sumber data GIS itu bisa kita dapatkan dari beberapa cara. Ya. Yang pertama adalah tentunya data lapangan, ya. Maaf. Data lapangan, kemudian peta digital dari foto udara, kemudian dari citra satelit, kemudian data statistik. Ternyata ini data statistik, tabel statistik, dan dokumen-dokumen yang lain yang berhubungan. Nah, mari kita lihat bagaimana cara kita mendapatkan data-data tersebut. Nah, yang pertama adalah survei lapangan. Jadi survei lapangan tentunya kita harus menggunakan bantuan GPS, ya. Di sini ada ilustrasi di sebelah kanan. Seseorang yang di lapangan menggunakan GPS untuk menentukan di mana dia berada di muka bumi itu, ya. Kemudian data yang lain selain dari lapangan tentunya dari foto udara. Nah, ini adalah foto udara, kemudian data satelit, kemudian peta-peta yang sudah lama, yang manual, kemudian dirubah menjadi peta digital. Dan selanjutnya juga tekstual data atau data-data tabular. Nah, data-data inilah yang, data GIS inilah yang tentunya kita dapatkan dari cara seperti ini. Nah, bagaimana di sini ada ilustrasi tentang input dan output dari sistem informasi geografis, ya. Nah, apa saja sih yang bisa dimasukkan, data-data apa yang bisa diolah di dalam GIS itu? Tentunya tadi hampir sama sudah di slide sebelumnya, adalah data citra, ya. Kemudian foto udara. Ini data citra ini umumnya merupakan satu citra, ya, citra multispektral ataukah citra radar atau lidar, ya. Kemudian foto udara, kemudian peta digital lain, atau selanjutnya data-data tabular. Nah, kemudian juga data-data lain, mungkin data-data hasil pengukuran lapangan ataukah rekaman dari suatu sensor pengamatan lapangan dan lain sebagainya.
Nah, data-data ini diolah dengan menggunakan GIS sehingga outputnya harus merupakan suatu informasi yang baru. Jika tidak baru sama sekali, maka sebenarnya proses ini masih dipertanyakan karena tidak ada informasi yang baru. Harapannya sebenarnya GIS itu harus menganalisis dan menghasilkan informasi yang baru. Nah, kemudian di sini kita lihat apa saja yang bisa dilakukan dari input sampai output ya. Nah, kemudian ini saya kembalikan lagi bahwa untuk memasukkan data sebenarnya ada beberapa cara ya tadi. Yang pertama adalah dengan peta yang ada. Peta yang ada ini umumnya merupakan peta hard copy atau tadi kita sebut sebagai analog ya. Analog itu jika data-data analog itu kita masukkan sebelumnya kita masukkan ke dalam input data, maka harus dilakukan digitasi dengan menggunakan digitizer. Karena dalam satu lembar kertas itu tidak bisa kita langsung masukkan ke dalam satu digital ya, tentunya harus kita digitasi dulu ataupun menggunakan scanner ya. Peta-peta itu kita scan kemudian baru bisa diinput ya. Kemudian hasil-hasil lapangan itu bisa kita masukkan juga dengan menggunakan data teks atau tabular. Kemudian sensor ya, sensor ini dalam hal ini adalah citra satelit ya. Sensor itu citra satelit maupun foto udara, karena kamera itu termasuk didefinisikan sebagai sensor. Kita scan, kemudian kita simpan dalam satu media. Kenapa media magnetik? Ya mungkin saat ini mungkin tidak menggunakan media magnetik kan, tetapi menggunakan SSD atau yang lainnya, memory card dan sebagainya. Nah, data-data ini di-input, kemudian diproses di dalam satu sistem geografis, ya, geografis database. Ini kita masukkan, kemudian kita lakukan beberapa analisis sesuai dengan apa yang tujuan dari suatu analisis tersebut. Kemudian data-data hasil analisis itu dikeluarkan atau dihasilkan sebagai data output. Nah, data output ini sebenarnya bisa dikelompokkan menjadi dua, ya. Dikelompokkan menjadi dua, yaitu data yang dikeluarkan sebagai hard copy. Hard copy tentunya kita perlu plotter, ya, kemudian printer, kemudian grafik thermal, kemudian ini untuk menghasilkan satu produk dari peta. Nah, tetapi tidak selalu bahwa data itu tersimpan dalam satu hard copy, tetapi juga dalam bentuk soft copy, maka dia disimpan dalam memory card. Nah, tentunya hasil akhir dari suatu analisis itu bisa digambarkan sebagai, bisa dikeluarkan sebagai suatu peta, ya. Bisa juga berupa tabel ataupun berupa grafik ya, atau gambar. Baik, itu. Nah, mungkin itu dulu sampai di sini pengenalan tentang GIS. Jika ada pertanyaan, silahkan saudara tanyakan di sesi diskusi ataupun mengisi link yang telah disediakan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.